Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Video ini akan tayang tanggal 5 Maret 2025 ya. Sehat berkah bagi kita semua. Selamat bergabung untuk yang Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Teman-teman yang baru atau yang lama, halo, selamat datang kembali ya. Yang baru atau yang lama yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik secara keuangan, secara rumah tangga, secara usaha mungkin sedang kurang baik-baik saja ya. Mas Teh doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapannya kalian. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutang entang lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Lagi pada ngapain ini? Masih lebaran kan? Masih Mas Tulus ya. Ini lebaran ke-6 ya. Berarti besok itu lebaran ketupat. Kalau orang Jawa itu 7 hari lebaran itu butuh kupat namanya. Lebaran ketupat. Ada yang mau ngirim ketupat Mas Tulus nggak? Mau kalau ada ya. Yang liburan semangat, yang lagi pulang kampung juga semangat, yang bisa pulang kampung semangat, yang nggak bisa juga semangat. Pokoknya makna Idul Fitri itu adalah saling memaafkan ya, kemudian menyatukan atau melebur sesuatu yang nggak baik menjadi lebih baik. Itu lebih penting daripada kita sibuk dengan si A bisa kok saya nggak, si A bisa kok saya nggak. Sampai sekarang pun Mas Tulus nggak jalan-jalan loh guys. Nggak ada mau kemana, semua planning yang tadinya nanti mau ke Taman Safari, nanti mau ke Bandung, semuanya tuh nggak ada kabarnya. Nanti kayaknya tiba-tiba bisa, oke, caw aja kita jalan sama Suwardi gitu aja udah ya, daripada rencana-rencana busuk semua nggak situ kabeh. Sehat berkah untuk kita semua wis pokoknya sing liburan, sing mudik, semoga diberikan keselamatan berangkat sampai pulangnya ya. Tetap harus semangat. Sekali lagi selamat lebaran, maaf lahir batin buat semuanya. Mungkin ada salah-salah kata ya. Selamat datang orang-orang baru. Halo, halo. Di video awal selalu saya sampaikan
Di video ini Mas Tulus tidak pernah memaksa kalian percaya dengan Mas Tulus. Mas Tulus nggak pernah menyampaikan sesuatu yang pasti terjadi. Saya nggak pernah memastikan itu. Ya, suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Nggak usah kotori tangannya buat hujat Mas Tulus. Selamat datang orang-orang baru. Bahasanya Masya Allah. Jenenge api nih, akunnya bagus tapi bahasanya tuh naudzubillah min dzalik, tidak mencerminkan namanya ya. Wes pokoknya sing seneng yo alhamdulillah, sing ora seneng yo alhamdulillah. Seneng ora seneng jenengan tak dongake panjang umur, ojo sampai ketulah dengan bahasa yang jenengan tulis sendiri. Sudah sangat jelas disampaikan disclaimer videonya di awal kalau saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Dan saya nggak pernah maksa teman-teman suka dengan konten-konten saya. Ya, mau percaya mau tidak silahkan diukur sama-sama. Kalau yang nonton reguler itu semuanya bilangnya ya seperti itulah mereka. Kalau mereka tidak melihat sesuatu yang dinalar mereka cocok, nggak mungkin mereka nonton video saya kan. Seperti itu. Jadi yuk kita seru-seruan aja nonton konten-konten Mas Tulus, anggap aja konten seru-seruan, nggak usah dianggap serius, nggak usah dibawa ke hati ya. Kalau suka ditonton, tidak suka silahkan hus sana. Masih banyak yang bisa kalian tonton di YouTube, bukan cuma Mas Tulus tok. Mas Tulus kan katanya gembrot, katanya jelek, katanya jem ya. Jadi nonton yang lain aja ya. Aku tuh nggak pernah sedikit pun mau jahat sama orang. Intinya kita sama-sama saling menghargai saja. Mau bentuknya seperti apa, mau bagaimana cara dia menyampaikan. Sekali lagi semua orang punya jalurnya masing-masing. Sekali lagi kalau saya ada salah saya minta maaf. Kalau nggak suka silahkan jenengan out dari channel saya. Matur nuwun. Kenapa saya berbicara sedikit lebih kasar seperti itu? Menurut saya lebih enak jenengan nonton yang disukai saja daripada jenengan nggak disukai tapi tetap jenengan tonton ujung-ujungnya malah ngoceh terus omongannya kurang enak ke sing bocong. Sehat-sehat ya kalian. Halo. Yang sudah subscribe terima kasih banyak ya orang baik. Yang belum ayo dong, yang baru atau yang lama. Yang mau ya, yang mau saja silahkan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Mau tulis hadir, mau absen silahkan terus di kolom komentar. Maaf, saya nggak bisa balas satu-satu tapi intinya terima kasih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas terkait dengan ledakan gas Petronas di wilayah Selangor Malaysia. Kalau saya tidak salah mohon maaf. Kalau tidak salah nama tempatnya Subang Jaya, Selangor Malaysia. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman karena saya kurang paham untuk daerah sana ya. Ada kejadian ledakan pipa gas di wilayah Selangor Malaysia tepat di hari kedua Idul Fitri tanggal 1 April 2025. Apa yang bisa kita bahas di balik intuisi ini? Apakah memang bisa sampai ke Indonesia intuisinya? Nanti kita akan cek, kita akan lihat secara detail ya. Di balik angka 1 April 2025. Di mana sebelumnya pernah kita baca melalui intuisi beberapa sisi, tapi kali ini kita akan fokus untuk sisi dari intuisi di balik ledakan pipa gas tersebut. Apakah masih ada potensi dan mengarah ke Indonesia? Nanti kita akan jabarkan lebih detail. Sebelumnya saya masih mau minta doa ngalap berkah dari teman-teman semua. Ini di hari Jumat ya, di tanggal 4 Maret 2025. Semoga doa kita, doanya teman-teman dikabul sama Allah. Oh iya, jadi video ini akan tayang tanggal 5 Maret. Ngapunten teman-teman. Tayangnya akan 3 Maret tapi syutingnya di tanggal 4 Maret. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Masya Allah izinkan ada sedekah nasi box kita ada di bulan ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk bantu sedekah nasi box kita di bulan April. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Siapa tahu doanya jenengan ada yang dikabul sama Allah. Aku yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan. Allah itu kirimkan orang-orang seperti kalian untuk membantu Mas Tulus, mengaminkan doanya Mas Tulus, membantu diijabahnya hajat-hajat Mas Tulus. Matur nuwun, terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Tanpa terkecuali yang sudah bantu sedekah nasi box, semoga Gusti Allah berkahi jenengan, usahanya, keluarganya Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas. Amin. Sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi
media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada yang dituju. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih. By the way teman-teman, sorry. Saat video ini tayang, nanti kan tanggal 5, tanggal 7 maksimal ya. Tanggal 7 Mas Tulus sudah bisa menerima pengiriman minyak bidara lagi. Teman-teman yang pesan minyak bidara yang dari sebelum lebaran tapi nggak kebagian waktu, silahkan mulai order dari tanggal 7 atau DM dari sekarang, tanggal 7 sudah ada pengiriman. Maksimal jam 3 sore semua resinya Mas Tulus update ya. Yang mau pesan silahkan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian kalian bisa kasih nomor HP yang bisa dihubungi, kode pos jangan lupa. Mau tahu manfaat fungsinya, tonton video packingnya. Ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus, saya jelaskan sedetail-detailnya di situ. Setelah paham, langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857. Oke? Matur sembah nuwun, terima kasih banyak Gusti Allah berkahi jenengan sedaya nggih. Yang sudah sampai atau yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat, jodoh dadi tombo teko loro lunga. Amin ya Allah. Di Hari Raya Idul Fitri yang kedua, teman-teman, tepatnya di tanggal 1 April 2025 ada sebuah kejadian besar sekali, yaitu kejadian ledakan pipa gas Petronas di wilayah Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Dan di balik atau setelah atau akibat dari kejadian tersebut, ada ratusan rumah, kendaraan, juga ada ratusan orang yang dikabarkan mengalami luka, bahkan juga mengungsi. Kalau saya tidak salah dengan update-nya, ada 112 orang yang mengalami luka bakar, kemudian dilarikan ke rumah sakit juga karena pernafasan dan juga terluka karena kejadian tersebut. Kenapa bisa terbakar banyak rumah, kemudian banyak orang yang terdampak? Karena pipa ini dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga hanya kurang lebih 500 meter kalau saya tidak salah, mau dikoreksi, ada pemukiman warga di sekitar ledakan pipa gas tersebut. Jadi ini mempengaruhi banyaknya warga yang terdampak ya. Yang mengungsi dan tidak terluka dan tidak dilarikan ke rumah sakit saja ada 2 tempat teman-teman. Ada 2 masjid yang dimanfaatkan buat mengungsi. Ada 300-an orang, ada beberapa, kalau tidak salah saya mohon maaf silakan dikoreksi, ada puluhan dan juga mobil dan juga kendaraan bermotor, juga rumah yang terbakar. Dan juga ada beberapa wilayah yang memang katanya juga ikut terbakar. Dari video yang saya saksikan, ada semburan api hampir mencapai 30 meter untuk semburan api di balik ledakan pipa gas tersebut. Alhamdulillah yang saya dengar sudah selesai ditangani, sudah ditutup, dan sekarang juga sudah dilakukan evakuasi terkait dengan warga, dan alhamdulillah lagi ini tidak menelan korban jiwa. Semoga segera pulih untuk yang sakit atau yang terluka dan segera bisa ditangani oleh pemerintah setempat, nggih. Amin. Sehat berkah untuk kita semua nggih, yang di Malaysia sama yang di Indonesia. Lalu ini teman-teman banyak yang menghubungkan nih dengan yang disampaikan Eyang Nogowojo sebelumnya tuh. Di video saya yang soal Eyang Nogowojo tuh sampai ada yang komentar rambut gitu, ada juga nih. Terus aku dibilang orang stres, aku dibilang ini macam-macam pokoknya. Aku dihujat di video yang itu karena video itu lumayan rame, lumayan banyak pendatang-pendatang baru yang nonton Mas Tulus, yang dimana Mas Tulus mengatakan atau yang Nogowojo mengatakan bahwa ada kemungkinan ledakan api di bawah tanah atau yang nyembul dari tanah atau yang keluar dari tanah, bahwa ada panas api. Meskipun secara garis besar yang dimaksud yang Nogowojo itu sebetulnya bukan soal pipa gas Petronas, tetapi banyak yang menghubungkan dengan ini, dan setidaknya ada beberapa omongan yang Nogowojo yang terbukti yang memang justru terjadinya. Saya nggak tahu harus bilang alhamdulillah atau apa, tapi alhamdulillah tidak terjadi di kita. Alhamdulillah tidak terjadi di kita, tapi terjadinya di negara tetangga kita. Dan alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa di balik ini kan. Sekali lagi Allahu Akbar. Tolong difahami ketika saya menyampaikan kata alhamdulillah di sini, bukan berarti saya mensyukuri sebuah musibah yang terjadi di luar negeri, tapi tidak terjadi di sini menurut kami juga menjadi sebuah kata alhamdulillah.
Ya, seperti itu ya. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung. Saya coba dengan bahasa sesimpel mungkin, tapi mudah-mudahan dimengerti. Jadi artinya memang yang disampaikan Yang Lokito secara tidak langsung sudah relate dengan yang disampaikan. Kalau akan terus-terusan seperti ini, akan ada ledakan, akan ada yang keluar dari tanah, api dan seterusnya. Dan terbukti terjadinya di wilayah Malaysia ya. Dan kalau kalian mau cari tahu kok bisa terbukti, bisa connect gimana Mas Tulus? Karena yang saya tahu beberapa negara di luar Indonesia termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina dan seterusnya, Thailand, Kamboja, Myanmar itu ternyata dulunya masih dalam satu naungan kata Nusantara. Dulunya ya, saya sendiri juga nggak tahu tapi itu yang disampaikan Yang Lokito. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa nama Bunda Ratu Kidul di beberapa negara dengan beberapa nama, dengan beberapa negara, tapi dulunya adalah satu kenaungan Nusantara. Di luar itu saya tidak tahu paham atau betul atau tidak. Saya tidak paham soal itu. Nah, sekarang kita akan lihat intuisi di balik kejadian tersebut. Apakah masih ada potensi kejadian serupa kalau kita baca dari angka 1. Nah, ini satu dulu yang saya sampaikan. Banyak yang nanya, Mas Tulus, apakah memang ada konspirasi, apakah disengaja, atau memang ada orang yang memanfaatkan momen ini untuk menjadi sebuah perkara atau musibah. Kalau dibaca melalui angka, sekali lagi saya hanya baca angka, saya bisa salah, teman-teman gak usah percaya, ini konten seru-seruan aja, anggapnya begitu aja ya. Oke, setuju ya, nggak suka silahkan di skip way. Nah, kalau saya baca melalui angka 1 April 2025, justru saya tidak melihat ada faktor kesengajaan di balik musibah ini. Kalau mungkin karena human error, kesalahan pekerja, atau memang ada sesuatu yang memang mengakibatkan ini terjadi, mungkin. Tapi ya Allah ya Rabbi, Allah Akbar. Tapi kalau misalnya kejadian ini disengaja dalam tanda kutip, ada oknum yang menjadi tersangka karena menyengajakan kejadian tersebut, menurut saya secara hitungan angka tidak. Jadi ini bukan soal ada orang yang sengaja melakukan, tapi memang ada faktor human error atau ketidaksengajaan, atau memang kesalahan kerja, atau memang kesalahan dari pihak Petronas mungkin, atau warga sekitar, atau siapapun itu, tapi dalam tanda kutip bukan disengaja. Artinya seperti itu ya. Sedang dilakukan penyelidikan. Semoga segera bisa ditemukan penyebabnya, kenapa, dan kemudian kalau memang ada sesuatu yang harus dibuka, semoga segera dibuka ke publik ya. Seperti itu. 1 April 2025, kalau kalian tanya potensinya akan sampai ke Indonesia nggak Mas Tulus? Nah, ini yang agak buruk. Saya harus menyampaikan apa adanya ya. Kalau dari hitungan angka justru saya melihat potensi ini akan meluas teman-teman. Intuisinya luas, tidak panjang ya. Tidak pendek maksudnya, tapi ini meluas. Jaraknya lumayan jauh. Jadi nanti bisa jadi setelah Malaysia mungkin Singapura, mungkin Vietnam, mungkin Thailand, mungkin Myanmar dan seterusnya. Mungkin juga di Indonesia. Dan ini masih ada potensi-potensi berikutnya seperti ini. Jaraknya pendek, jaraknya tidak pendek, tapi untuk pengulangannya lumayan panjang. Jadi adalah negara-negara terdekat. Bisa jadi cuma di Asia Tenggara saja berputarnya, tetapi jangka waktunya lumayan panjang. Mungkin minimal 1, maksimal di 3-6 bulan ke depan akan ada kejadian serupa kalau dibaca melalui angka. Nah, salah satu yang kalau kalian tanya apakah Indonesia akan berpotensi ada kejadian seperti ini, ya saya melihat justru sangat-sangat ada potensi. Karena dibalik sesuatu yang saya anggap atau kita anggap ini sebagai musibah nasional di Malaysia karena lumayan besar, ini masih ada potensi kejadian-kejadian berikutnya yang terjadi di Indonesia. Sehingga kalau untuk negara lain justru saya juga melihat potensinya ada, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara tetangga dari Malaysia, justru memiliki potensi juga dengan kejadian-kejadian serupa. Harapan saya ini jadi bahan pembelajaran untuk kedepannya dari pihak Pertamina sendiri untuk lebih mempersiapkan, maksudnya lebih aware, lebih dengan quality control lagi di tempat-tempat yang mungkin entah itu pipa gas, pipa minyak dan seterusnya, untuk dia lakukan
quality control lebih detail lagi supaya amit-amit kejadian serupa tidak terjadi lagi ya. Artinya kalau kalian tanya mungkin nggak terjadi di Indonesia, masih sangat mungkin, tetapi jangkanya tidak pendek, jangkanya tidak panjang, tapi untuk waktunya masih panjang. Jadi kalau kejadian-kejadian dengan skala kecil mungkin masih bisa, entah ini di SPBU, entah ini di pipa gas, pipa minyak dan seterusnya. Atau bahkan secara jaraknya memang jauh, ini akan dengan skala yang lumayan besar. Bisa jadi kayak di tambangnya tiba-tiba ada kejadian kebakaran besar di tambang tersebut. Simbol apinya lumayan kuat ya. Jadi waspadai juga dengan itu. Harapan kita mudah-mudahan di Indonesia kah, di luar negeri kah, semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Amin. Itu kan hanya baca angka, saya bisa salah ya. Kemudian kalau dilihat dari intuisi 1 Maret 2025, poin apa lagi yang bisa Mas Tulus simak atau poin apa lagi yang bisa Mas Tulus artikan di balik angka ini? Sebetulnya poin terkuat di sini bukan ledakan tanah lagi. Simbol apinya saya masih melihat simbol tanahnya yang paling kuat. Sehingga apa yang paling dominan Mas Tulus ketika dihitung dari tanggal 1? Elemen tanah. Ini harus hati-hati dengan elemen tanah ya. Artinya bisa jadi juga dengan kejadian serupa alias ledakan dari tanah, ledakan yang bersumber dari tanah, kemudian juga bisa jadi juga ada gempa bumi dengan skala yang tidak kecil. Di sini tidak kecil ya, tapi tidak terlalu besar. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak dekat, tidak jauh, tapi jangka waktunya lumayan jauh ketika jaraknya ini jaraknya lumayan jauh tapi waktunya tidak terlalu dekat. Artinya memang masih banyak hal-hal yang perlu diwaspadai oleh teman-teman. Aku ngomongnya apa sih? Dengan waktu yang dekat, jaraknya lumayan jauh. Ya artinya Indonesia dan Malaysia itu jauh. Jaraknya yang jauh, tetapi kemungkinan intuisinya akan lumayan kuat. Dan tanah ini merupakan satu poin terkuat ya. Ada longsor, ada gempa bumi, kemudian ada gunung yang juga mungkin erupsi dengan skala yang besar. Poin-poin itu masih muncul. Hal lain juga seperti cuaca ekstrim atau dengan cuaca yang gaduh dengan angin kencang masih potensi karena masih ada gambar angin kencang di sini. Teman-teman ya, jadi hati-hati. Aku tadi ngomongnya 1 April apa 1 Maret, aku suka salah ngomong tanggal sama tahun teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya, wes tuwo ya. Oke. Kalau typo nulisnya, typo ngomongnya difahami saja ya. Karena memang jenengan pasti sudah tahu maksudnya, tapi jenengan memang pengen menyampaikan, menegur, nggak apa-apa menegur tapi dengan bahasa yang enak ya. Namanya juga wong tua guys, kadang-kadang yuk kleru ya. Seperti itu. Masih ada poin cuaca ekstrim di ke depan, hati-hati ya. Karena elemen tanah ini lumayan kuat teman-teman. Jadi potensi gempa dengan skala tidak besar, tapi dengan skala yang dangkal karena gempanya kering, ini menurut aku juga masih potensi terjadi di laut, tapi mungkin juga akan dangkal, tidak terlalu dalam di lautnya. Terjadi di darat atau di dangkalan mungkin juga terjadi dengan skala yang kecil, tapi kemungkinan mungkin di bawah 5 ya. Bisa jadi di bawah 5, tapi karena ini gempa dangkal, kemungkinan juga akan terlalu berdampak. Hati-hati juga dengan longsor teman-teman, karena tanah bergerak atau elemen tanah yang saya saksikan di sini dari angka 1 ini agak lumayan ya. Kemudian korban jiwa ini hati-hati sekali, lumayan kuat korban jiwa yang berhubungan dengan tanah. Entah, oh ya, satu lagi yang masuk di intuisinya adalah kecelakaan di darat. Bukan cuma tadi elemen tanahnya, elemen tanah tuh mencakupnya banyak ya. Bisa longsor, bisa gempa, kemudian juga kecelakaan di darat, dan korban yang berhubungan dengan tanah mungkin saja ketika akan ada musibah longsor, ketika akan ada gempa bumi, maaf naudzubillah min dzalik, atau kemungkinan akan ada gunung yang erupsi, kemungkinan ada korban yang tidak sedikit, mungkin di atas 3. Kalau secara garis besarnya. Jadi hati-hati. By the way, untuk korban yang di alun-alun Pemalang ternyata bertambah menjadi 4 teman-teman. Saya baru dapat info dari komentar saudara-saudara dari Facebook, dari YouTube. Sehingga mereka baru nulis katanya korbannya jadi 4, yang kemarin 3. Innalillahi. Semoga yang ditinggalkan atau beri kesabaran, kemudian yang menjadi korban yang dipundut sama Gusti Allah diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang paling indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan di balik angka 1 April 2025, di balik kejadian gempa lagi.
ledakan gas Petronas yang ada di Malaysia tersebut, saya masih melihat ada beberapa kejadian-kejadian yang mengejutkan sepertinya yang tidak terduga oleh kita. Tiba-tiba akan muncul, tiba-tiba akan terlihat, tiba-tiba akan menonjol. Ini sesuatu yang artinya harus diwaspadai sama teman-teman. Apa itu Mas Tulus? Kejadian yang tidak kita duga, elemen tanah yang tidak kita sangka-sangka masih ada potensi terjadi. Beberapa kali sih Cerondol kemarin ngomong juga bahwa masih ada angin kencang, masih ada cuaca ekstrim. Jadi artinya teman-teman, dampak musibah yang disebabkan karena cuaca ekstrim ini sebetulnya masih sangat potensial ya. Sehingga waspada juga teman-teman yang mungkin jalan-jalannya lewat bukit, yang mungkin longsor atau warga-warga yang memang tinggalnya di daerah yang rawan longsor ketika hujannya sudah berlebihan, karena sekarang banyak wilayah tanda hujan yang dimanfaatkan untuk tempat wisata. Harusnya teman-teman waspada dengan ini. Mitigasi mandiri jangan lupa. Kalau cuaca sudah merasa, wah ini hujannya sudah keterlaluan, bisa jadi ada longsor di tempat tinggal saya atau tempat yang akan saya lalui. Harus waspada, harus hati-hati. Selamat, selumun selamat, semoga semuanya baik-baik saja ya. Amin. Ada sesuatu yang mengejutkan yang terjadi yang berelemenkan tanah. Aku nggak tahu itu apa, tapi elemennya tanah. Ini akan mengejutkan sekali sepertinya ya. Aku mendapatkan intuisi di tanggal 4 Maret 2020, 4 April 4 April 2025. Semoga menjadi bahan kewaspadaan buat kita ya. Bukan untuk dipercaya, tapi semoga jadi bahan kewaspadaan. Seperti itu, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Mungkin penyampaiannya terkesan kasar atau menggurui. Saya minta maaf, gak ada maksud di situ ya teman-teman. Semoga mendapatkan manfaat dari video atau konten yang saya buat ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin saat ini sedang memiliki hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga asetnya segera terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin saat ini sedang nonton video ini, juga Mas Tulus atau siapapun kalian, semoga Allah berikan keselamatan, Allah jauhkan kita dari bala, musibah, penyakit, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun. Saya harus pamit orang baik. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Mau bahas apa silahkan komentar di postingan Mas Tulus di YouTube atau bisa DM di bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus. Hanya di 2 channel itu ya teman-teman. Lalu yang mau chat, yang mau konsultasi, saya hanya buka di Instagram dan juga WhatsApp. Syaratnya tidak bayar Rp1 pun. Syaratnya sabar. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit undur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat lebarannya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.